Rahasia di balik cinta yang tak pernah usai. Kisah janda yang tak bisa melupakan cinta pertama. Rahayu, seorang janda yang mempesona dengan pesona dewasa dan penuh kedalaman, terjebak dalam kenangan cinta pertama yang tak pernah usai. Setelah bertahun-tahun berpisah, Arjuna, pria yang pernah menjadi segalanya, kembali hadir dalam hidupnya, mengguncang hatinya yang sudah lama terkunci. Namun, saat cinta lama mencoba untuk menyusup kembali, Dimas, pria muda yang penuh harapan, hadir menawarkan kebahagiaan yang baru. Kini, Rahayu harus memilih antara cinta yang tak pernah selesai atau memulai sesuatu yang baru. Halo, Sobat Elit. Selamat datang di channel Janda Elit, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan inspirasi hidup wanita dewasa kami hadirkan untuk kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kekuatan, dan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan. Jangan lupa untuk menikmati setiap cerita yang kami hadirkan, karena setiap kisah punya makna mendalam yang bisa menyentuh hati. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh dengan perasaan terpendam, rindu yang tak tersampaikan, dan cinta yang tak pernah benar-benar usai. Cerita, rahasia di balik cinta yang tak pernah usai, akan membawa kalian menyaksikan perjalanan Rahayu, seorang janda yang tak bisa melupakan cinta pertama, meski hidupnya sudah berjalan jauh. Cinta itu kembali hadir, menguji setiap langkah yang diambilnya. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk terus kuat dan terbuka terhadap kesempatan baru dalam hidup. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, beri like jika kalian suka cerita ini, share dengan teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk komentar di bawah, berbagi pendapat atau pengalaman kalian tentang cinta yang tak pernah usai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga cerita ini memberi warna baru dalam hari-hari kalian. Rahayu duduk sendirian di beranda rumahnya yang menghadap laut. Angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, namun tidak cukup untuk mengusir rasa hangat yang menyelubungi hatinya. Laut yang bergelora di kejauhan seolah menjadi saksi bisu dari kisah cintanya yang telah lama terkubur dalam waktu. Hembusan angin malam itu membawa bau asin yang tajam, seolah ingin mengingatkan Rahayu pada kenangan masa lalu yang selalu datang menghantui. Sekian lama, dia berusaha melupakan Arjuna, cinta pertamanya yang kini hanya tinggal kenangan. Suami yang meninggal beberapa tahun lalu memang telah memberi Rahayu alasan untuk terus melangkah. Namun di balik setiap tawa dan senyum yang ia tampilkan di hadapan orang lain, ada bagian dirinya yang hampa. Sebuah lubang besar yang tak bisa diisi oleh siapapun. Arjuna, pria yang pernah merajai hatinya dengan penuh gairah dan cinta yang mendalam, masih tersisa di sana, di sudut terdalam hatinya yang paling gelap. Dia tak pernah benar-benar bisa melupakan pria itu. Rahayu tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa meskipun telah lama berpisah, kenangan tentang mereka berdua masih hidup, terpatri kuat dalam setiap langkahnya. Dia ingat betul bagaimana Arjuna selalu menggenggam tangannya dengan penuh kehangatan, menatap matanya yang penuh hasrat saat mereka pertama kali bertemu. Wajah Arjuna yang tampan, tubuhnya yang tegap dan penuh karisma, selalu berhasil membuat hatinya berdebar tak karuan. Rahayu bahkan bisa merasakan kembali desiran yang menyusup di setiap serat tubuhnya saat Arjuna pertama kali mengecup bibirnya dengan penuh gairah di malam yang panas itu. Namun, semua itu hilang begitu saja saat perpisahan itu datang, begitu cepat dan tanpa tanda-tanda. Arjuna pergi, dan meski hidupnya berlanjut, setiap detik tanpa kehadiran pria itu terasa seperti kekosongan yang tak bisa diisi. Rahayu mencoba untuk melanjutkan hidupnya, memulai kembali dari awal. Tapi tak ada yang bisa menghapus bekas luka di hatinya. Dia masih bisa merasakan sensasi hangat tubuh Arjuna yang begitu kuat. Bagaimana setiap sentuhan, setiap ciuman mereka, begitu menggoda dan penuh gairah. Waktu memang bisa menyembuhkan luka, tetapi tak ada yang bisa memadamkan api yang pernah membakar begitu hebat dalam dirinya. Sekarang, saat Rahayu duduk sendiri di beranda itu, angin malam yang membawa kenangan itu terasa semakin kuat. Rahayu menatap laut yang luas,
Berpikir tentang Arjuna yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Cinta itu, yang selama ini ia coba untuk buang jauh, selalu kembali. Bahkan saat dia mencoba membuka hatinya untuk pria lain, Dimas misalnya, pria muda yang baru mulai mengisi ruang di hidupnya, perasaan terhadap Arjuna tidak pernah bisa hilang. Rahayu menggeleng pelan, merasa bingung dan terpecah antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, ada Dimas yang dengan penuh harapan menginginkan hatinya, dan di sisi lain, ada Arjuna, yang meskipun sudah lama pergi, masih bisa membuat tubuhnya bergetar hanya dengan mengingat sentuhannya. Terkadang, dia merasa cemas. Apakah Dimas akan bisa memberikan kepuasan batin yang sama seperti yang pernah Arjuna berikan? Bagaimana dengan nafsu yang tak pernah benar-benar tuntas itu? Kembali Rahayu teringat pada malam terakhir mereka bersama, sebelum Arjuna pergi untuk selamanya. Mereka berdua begitu dekat. Tubuh mereka menyatu dalam kehangatan yang tak terlukiskan. Rahayu tak pernah merasa sebebas itu. Begitu penuh gairah, begitu bebas dari segala beban. Malam itu, mereka berdua melupakan segalanya. Melupakan waktu, dan hanya fokus pada hasrat yang begitu kuat. Rahayu tak bisa menyangkal bahwa kenangan itu selalu datang kembali, menghantui pikirannya setiap kali dia teringat betapa menggodanya Arjuna, betapa kuatnya perasaan mereka yang meledak dalam kesunyian malam itu. Tapi kini, kenangan itu terasa seperti api yang mulai memudar, digantikan oleh kenyataan baru. Dimas, meskipun jauh lebih muda, membawa kedamaian yang Rahayu perlukan. Namun, sekeras apapun ia mencoba, ada bagian dari dirinya yang tak bisa melepaskan Arjuna. Tidak hanya sebagai cinta pertama, tetapi juga sebagai gairah yang pernah membuatnya merasa hidup, membuat tubuhnya bergetar dalam setiap sentuhan. Rahayu tahu bahwa ia harus memilih, tetapi perasaan itu, perasaan yang telah lama terpendam, kembali menguasainya. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan itu, dan tak ada yang bisa mengembalikan gairah itu. Arjuna adalah bagian dari dirinya yang tak bisa dia lepaskan, meskipun waktu telah mengubah segalanya. Malam semakin larut, namun pikiran Rahayu masih terjebak dalam kenangan yang tak kunjung usai. Akankah ia mampu melupakan masa lalu? Atau justru cinta yang tak pernah selesai itu akan terus menguasai hidupnya? Saat fajar menyingsing, Rahayu mendapati dirinya duduk di beranda, masih terperangkap dalam dilema yang tak kunjung selesai. Angin pagi yang lembut menyentuh wajahnya, tetapi hatinya tetap bergelora seperti ombak yang tak pernah berhenti bergulung. Arjuna, kenangan yang selalu hadir, kini kembali menjadi bayangannya. Kenapa ia harus muncul lagi? Kenapa harus sekarang? Setelah sekian lama berusaha melupakan, pikiran Rahayu terus berpacu dengan cepat. Saat dia mendengar suara derap langkah yang semakin mendekat, matanya terpaku pada sosok yang tiba-tiba muncul di depan gerbang rumahnya. Arjuna. Wajahnya yang dulu sangat dikenal, kini sedikit berubah, namun aura karismatiknya tetap memikat. Rahayu menatapnya tanpa bisa mengalihkan pandangannya. Tubuhnya bergetar, meski hanya sedikit, namun cukup untuk membuat rasa rindu yang tak terungkapkan kembali datang. Rahayu. Suara Arjuna terdengar dalam, penuh kehangatan. Suaranya membawa nostalgia yang memaksa Rahayu untuk menatap kembali lelaki yang pernah menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Aku kembali. Seketika itu, hati Rahayu berdebar kencang. Tidak hanya karena Arjuna, tetapi juga karena perasaan yang telah lama terkubur dalam dirinya. Suasana menjadi mencekam, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Hanya ada mereka berdua, dalam jarak yang begitu dekat. Rahayu menelan ludah, berusaha menatap perasaannya yang tiba-tiba menjadi liar. Kenapa sekarang, Arjuna? Setelah semua waktu yang telah berlalu. Arjuna mengangguk, tatapannya tak lepas dari mata Rahayu, seolah mencoba mencari jawabannya sendiri. Aku tahu, ini mungkin sudah terlambat. Tapi ada sesuatu yang tak pernah bisa aku lepaskan. Rahayu, aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Kata-kata itu meluncur seperti aliran darah yang mengalir cepat, memanaskan tubuh Rahayu. Perasaan yang sudah lama terkunci kini kembali meledak dalam kepalanya. Dia tak pernah benar-benar melupakan Arjuna. Bagaimana bisa? Cinta mereka begitu dalam, begitu membakar.
Setiap sentuhan, setiap pelukan mereka, masih terasa seperti baru kemarin. Tanpa bisa menahan diri, Rahayu melangkah maju, menghampiri Arjuna. Keinginan untuk merasakan sentuhan itu lagi begitu kuat. Mata mereka bertemu, dan tanpa ada kata, Arjuna mendekat. Tangannya yang besar dan hangat menggenggam tangan Rahayu, membawa tubuhnya lebih dekat ke dalam pelukannya. Rahayu merasa seperti terhisap kembali ke dalam pusaran masa lalu yang tidak pernah benar-benar berakhir. Arjuna, aku. Kata-katanya tercekat. Tubuhnya bergetar saat Arjuna menariknya lebih dekat, mencium rambutnya dengan lembut. Rahayu, aku tahu kita sudah lama berpisah. Tapi aku tak bisa menyangkal bahwa aku masih ingin berada di sampingmu. Bisik Arjuna di telinga Rahayu, suaranya begitu menggoda. Rahayu bisa merasakan aliran nafas Arjuna yang panas di lehernya, menggugah hasrat yang selama ini terkubur dalam-dalam. Rasa itu kembali, lebih kuat, lebih mendalam. Mereka berdua saling menatap, tatapan penuh gairah yang tak bisa disembunyikan. Tanpa kata, Arjuna meraih wajah Rahayu dan menyentuh bibirnya, lembut namun penuh hasrat yang membara. Ciuman itu membawa kembali kenangan-kenangan yang tidak pernah bisa hilang. Setiap gerakan, setiap sentuhan, terasa seperti api yang membakar tubuh mereka berdua. Rahayu merasakan panas tubuhnya meningkat seiring dengan ciuman Arjuna yang semakin dalam dan menggoda. Tangan Arjuna mulai merayap ke belakang leher Rahayu, meremasnya dengan lembut, sementara tubuh mereka semakin mendekat. Rahayu merasakan kehangatan tubuh Arjuna yang membakar setiap inci tubuhnya. Keinginan yang sudah lama terpendam kini meledak begitu saja. Ia tak bisa lagi menahan hasrat yang telah bersembunyi dalam hatinya selama ini. Semua yang pernah terjadi antara mereka kembali hidup, kembali menguasai tubuh dan pikirannya. Namun, di balik seluruh gairah itu, ada perasaan yang lebih dalam. Rahayu tahu bahwa ini bukan sekadar keinginan fisik. Cinta mereka yang tak pernah selesai, kenangan mereka yang selalu kembali, itulah yang membuat semuanya begitu intens. Ada rasa takut yang muncul, namun juga ada harapan. Harapan untuk mendapatkan kembali sebagian dari cinta yang pernah hilang. Ciuman mereka terhenti sejenak, dan Arjuna menatap Rahayu dengan penuh keinginan, namun juga penuh keraguan. Aku ingin kita mulai lagi, Rahayu. Tapi aku tak tahu apakah kamu bisa memaafkan semua yang telah terjadi. Rahayu menghela napas, matanya berkaca-kaca. Aku juga tidak tahu, Arjuna. Tapi ini terlalu berat untuk dilupakan. Begitu kata-kata itu keluar, keduanya sadar bahwa mereka berada di ujung sebuah pilihan besar, untuk kembali bersama atau membiarkan cinta itu pergi sekali lagi. Namun, yang jelas, perasaan yang mereka miliki satu sama lain tidak bisa disangkal, dan malam ini, mereka berdua kembali terjerat dalam kenangan yang tak pernah usai. Rahayu menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Arjuna masih berdiri di hadapannya, tatapannya penuh gairah, namun juga ada kekhawatiran yang samar. Mereka berdua terjebak dalam sebuah lingkaran, antara cinta yang belum selesai dan kehidupan yang harus dijalani. Arjuna memegang wajah Rahayu, dengan jemarinya yang sedikit gemetar, seolah khawatir bahwa semua yang mereka rasakan ini akan hilang begitu saja jika ia tidak cukup kuat untuk mempertahankannya. Aku tidak pernah melupakanmu, Rahayu, bisiknya, suaranya dalam dan berat. Tidak pernah, bahkan saat aku jauh dari sini, hatiku tetap milikmu. Rahayu menatap Arjuna dengan campuran perasaan. Di satu sisi, ada kegembiraan yang membara, namun di sisi lain, ada ketakutan. Ia tahu bahwa membuka kembali pintu itu akan berarti mengundang segala hal yang pernah mereka lalui, baik itu kenangan manis maupun luka lama yang masih menyakitkan. Tetapi, di bawah kedalaman perasaan itu, Rahayu merasakan gejolak yang tak bisa ia kendalikan. Tubuhnya merespon sentuhan Arjuna dengan cara yang tidak bisa ia ingkari, tubuh yang merindukan kehadirannya, bahkan setelah semua waktu yang telah berlalu. Tanpa kata, Arjuna meraih tubuh Rahayu, menariknya lebih dekat. Kedua tubuh mereka bersatu dalam keheningan yang mencekam. Hanya ada suara desahan halus yang memenuhi udara malam. Arjuna menunduk, bibirnya menemukan bibir Rahayu dalam ciuman yang penuh gairah,
seolah mencoba menyatukan kembali bagian-bagian yang terpisah. Ciuman mereka bukanlah ciuman biasa. Itu adalah pertemuan dua jiwa yang lama terpisah, mencari cara untuk kembali menyatu, menghidupkan kembali api yang tak pernah padam. Tubuh Rahayu terasa seperti terbakar oleh ciuman Arjuna. Jari-jarinya yang kuat meremas pinggangnya, menariknya lebih dalam ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bergerak lebih intim, lebih mendalam. Rahayu bisa merasakan denyut jantung Arjuna yang semakin cepat, dan itu membuat tubuhnya semakin terbangun oleh dorongan hasrat yang tak terbendung. Setiap sentuhan, setiap genggaman, begitu menggetarkan, memicu gelombang panas yang mengalir melalui setiap saluran darahnya. Namun, ada perasaan lain yang tak kalah kuat, sebuah keraguan yang menggelisahkan. Arjuna. Rahayu berhenti sejenak, napasnya terengah-engah. Apa kita siap untuk ini? Apa kita siap untuk kembali? Arjuna menarik diri sedikit, memandangnya dengan tatapan serius. Aku tak pernah siap untuk kehilanganmu, Rahayu. Dan aku tak akan membiarkanmu pergi lagi. Kita akan mulai dari awal, kali ini dengan lebih kuat, lebih siap. Tapi, kata-kata itu terasa begitu besar, seolah Arjuna mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Rahayu tahu bahwa perasaan mereka tidak akan pernah selesai hanya dengan janji. Arjuna bukanlah pria yang mudah dipahami, dan dirinya pun tak bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Setiap pertemuan mereka selalu berakhir dengan kekacauan perasaan, antara cinta, gairah, dan penyesalan. Rahayu menggigit bibirnya, mencoba untuk menahan gemuruh dalam dadanya. Namun, detik berikutnya, Arjuna kembali menariknya lebih dekat. Kali ini, dia tidak menunggu persetujuan. Dengan kepercayaan diri yang besar, Arjuna melumat bibir Rahayu dalam ciuman yang lebih dalam dan penuh gairah. Lidah mereka bertemu, menari bersama dalam keintiman yang tak terucapkan. Rahayu merasa tubuhnya semakin panas, tak bisa lagi menahan dorongan yang mendera. Seluruh inderanya teralihkan oleh rasa yang begitu mendalam. Tangan Arjuna mulai merayap turun, menyentuh tubuh Rahayu dengan keahlian yang sudah sangat dikenalnya. Setiap gerakan, setiap ciuman, terasa begitu memabukkan. Rahayu bisa merasakan setiap sentuhan itu memanaskan tubuhnya, membuatnya semakin liar. Tetapi ada yang lain, ada perasaan yang lebih dalam, rindu, penyesalan, keinginan untuk merasakan kembali segala yang pernah mereka alami, bahkan jika itu berarti membuka luka lama. Arjuna. Suara Rahayu tercekat saat tangan Arjuna mulai lebih berani menjelajah, meremas lembut tubuhnya. Ia bisa merasakan tubuhnya bergetar. Nafsunya bangkit begitu saja, tanpa peringatan. Aku ingin ini, tapi aku takut. Jangan takut, Rahayu, kata Arjuna dengan suara rendah, mengusap pipinya dengan lembut. Aku di sini, dan aku tak akan pergi lagi. Kali ini, kita akan menghadapinya bersama. Dan tanpa kata lagi, Arjuna membimbing tubuh Rahayu, membawa mereka lebih jauh dalam kenikmatan yang semakin tak terelakkan. Rahayu tak bisa lagi menahan diri. Tubuhnya bergerak mengikuti irama yang ditentukan oleh Arjuna. Mereka berdua tenggelam dalam kecocokan tubuh, dalam gairah yang membara. Tidak ada yang lain lagi selain keinginan yang memuncak dan kenangan yang kembali menguasai setiap sel tubuh mereka. Mereka adalah dua orang yang terjebak dalam cinta yang tak pernah usai, kini kembali untuk mencoba memulai dari awal, meski tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi di masa lalu. Waktu seakan berhenti saat mereka berdua terhanyut dalam perasaan itu. Rahayu merasakan sesuatu yang begitu mendalam, bukan sekadar hasrat fisik, tetapi sebuah pengakuan akan cinta yang tak pernah sepenuhnya hilang. Kini, dia harus memutuskan apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi, untuk menerima cinta yang datang kembali, atau tetap terjebak dalam kenangan yang tak bisa dia lupakan. Malam itu, setelah segala yang terjadi, Rahayu duduk sendiri di tepi tempat tidurnya. Tubuhnya masih bergetar oleh kenangan dan keinginan yang baru saja terpuaskan. Di satu sisi, ia merasa terlahir kembali, seperti mendapat kebebasan yang telah lama terkurung. Namun, di sisi lain, rasa takut menguasainya, takut akan keputusan yang baru saja ia buat. Sepertinya, perasaan yang selama ini ia coba tutup rapat-rapat,
kini kembali terbuka lebar, tanpa bisa ia kendalikan. Arjuna, dengan semua pesonanya, telah membuka luka lama. Di bawah ciumannya yang penuh gairah, di balik sentuhan tangannya yang begitu intim, ada bagian dari diri Rahayu yang terjebak dalam rasa rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Sejak pertama kali mereka terpisah, Arjuna selalu menjadi bayangan yang menghantui setiap langkahnya. Ia berusaha keras untuk melanjutkan hidup, berusaha untuk menutup hatinya, tetapi malam itu, semua itu runtuh begitu saja. Pikiran Rahayu terpecah antara masa lalu dan masa depan. Arjuna, dengan segala pesonanya, masih memiliki tempat khusus dalam hidupnya. Namun, ada Dimas, yang selama ini hadir dengan harapan yang tulus dan penuh perhatian. Dimas, meskipun lebih muda, begitu memikat dengan sikapnya yang penuh pengertian. Ia mampu membuat Rahayu merasa dihargai dan dihormati. Tetapi apakah itu cukup untuk menggantikan rasa cinta yang begitu dalam terhadap Arjuna? Tanpa sadar, tubuh Rahayu bergerak keluar kamar, menuju beranda rumah yang menghadap ke laut. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi hati dan pikirannya tetap terasa panas, seperti api yang terus menyala. Laut yang tenang dan luas di depannya seolah menjadi cerminan dari keadaan batinnya. Sebuah pilihan besar harus diambil, antara kembali bersama Arjuna, yang telah lama hilang dari hidupnya, atau menjaga jarak dan memberi kesempatan pada Dimas untuk masuk lebih dalam ke dalam hidupnya. Dia mendengar langkah kaki yang mendekat, dan sebelum dia sempat berpaling, suara lembut Dimas sudah terdengar. Rahayu. Rahayu menoleh, dan Dimas berdiri di sana, dengan tatapan penuh kehangatan dan rasa khawatir. Kamu baik-baik saja. Rahayu memaksakan senyum, mencoba menutupi kegelisahannya, tetapi dalam dirinya, ada kekosongan yang tak bisa disembunyikan. Ya, Dimas. Aku hanya sedikit lelah, jawabnya, meskipun ia tahu Dimas bisa membaca ketegangan di wajahnya. Dimas berjalan lebih dekat, menghampiri Rahayu dan berdiri di sampingnya. Aku tahu kamu masih terganggu oleh banyak hal. Aku bisa merasakannya, kata Dimas, tangannya dengan hati-hati menyentuh bahu Rahayu. Aku hanya ingin kau tahu, aku di sini, Rahayu. Aku akan selalu ada, tidak peduli apapun yang terjadi. Rahayu menunduk, merasakan berat kata-kata itu. Setiap kali Dimas berbicara seperti itu, ada bagian dari dirinya yang merasa tentram. Namun, ada juga bagian dari dirinya yang merasa seolah-olah ia tidak bisa memberikan Dimas apa yang ia harapkan, sebuah cinta yang penuh, tanpa beban dari masa lalu. Ketika Dimas menyentuh wajahnya, Rahayu merasakan kehangatan yang berbeda. Rasa kasih sayang yang tulus, tanpa embel-embel. Tetapi di dalam hatinya, ada keinginan yang lebih mendalam, keinginan untuk merasakan kembali ciuman dan sentuhan yang telah lama ia rindukan, sentuhan yang hanya bisa diberikan oleh Arjuna. Rahayu, jika kamu merasa kesulitan, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu memilih sekarang. Aku akan menunggu sampai kamu siap, kata Dimas. Suaranya lembut tetapi tegas, menunjukkan rasa pengertian yang mendalam. Rahayu menghela napas, merasakan rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Bagaimana ia bisa begitu egois? Begitu terjebak dalam kenangan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan? Bagaimana ia bisa terus maju, sementara hatinya masih terikat pada masa lalu? Tiba-tiba, bayangan Arjuna muncul kembali dalam pikirannya. Bagaimana tatapan Arjuna yang penuh gairah, bagaimana pelukannya yang begitu kuat, bagaimana sentuhan tangan Arjuna yang selalu berhasil membuat tubuhnya merasa hidup. Rahayu tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Arjuna dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa Dimas adalah seseorang yang baik, yang benar-benar peduli padanya. Dimas memberi rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, terutama Arjuna. Tapi apakah itu cukup untuk membuat Rahayu mengabaikan apa yang telah terjalin begitu dalam-dalam dirinya? Ketika Dimas menariknya lebih dekat, Rahayu merasa tubuhnya kembali merespons. Rasa cinta, rasa kasih sayang yang tulus, dan keinginan untuk merasakan lebih dalam lagi. Namun, di dalam pikirannya, bayangan Arjuna kembali muncul, membawa serta gejolak yang lebih kuat. Arjuna, dengan ciuman yang menggugah, dengan kehangatan tubuhnya,
Dengan kenangan yang tak bisa ia lupakan, semua itu terasa begitu nyata. Rahayu menggigit bibirnya, merasa bingung dan terpecah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dimas, katanya. Suaranya serak. Aku tidak tahu apakah aku siap melepaskan semuanya. Dimas menatapnya dengan penuh pengertian, namun ada sedikit kekecewaan yang tampak di wajahnya. Aku akan memberimu waktu, Rahayu. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu, kapanpun kau siap. Rahayu menatap laut yang luas di depannya, merasa terperangkap dalam keputusan yang begitu berat. Di satu sisi, ada cinta yang tulus dari Dimas, yang siap memberinya segala yang dia butuhkan. Di sisi lain, ada Arjuna, yang sudah lama terpendam dalam hatinya, yang kini kembali membawa serta api yang begitu membara. Kini, pilihan ada di tangannya. Tetapi, Rahayu tahu satu hal yang pasti, cinta yang belum selesai itu akan selalu hadir, dan mungkin, untuk selamanya. Seminggu telah berlalu sejak percakapan dengan Dimas di beranda rumahnya. Hari-hari yang berlalu terasa berat, seperti ada beban yang semakin menekan dadanya. Rahayu merasa terjepit antara dua dunia, masa lalu yang penuh gairah bersama Arjuna, dan masa kini yang lebih tenang bersama Dimas. Namun, meskipun ia berusaha untuk menenangkan pikirannya, tidak ada yang bisa menandingi perasaan yang selalu kembali ketika ia mengingat Arjuna. Pada malam itu, di tengah malam yang sunyi, pintu rumah Rahayu diketuk. Saat ia membuka pintu, matanya langsung bertemu dengan sosok yang telah lama ia rindukan, Arjuna. Tatapannya penuh dengan hasrat yang tak bisa disembunyikan, dan ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dipungkiri lagi. Arjuna datang tanpa pemberitahuan, tanpa tanda-tanda. Namun, kehadirannya sudah cukup untuk membuat hatinya berdegup kencang, seperti pertama kali mereka bertemu. Rahayu. Suara Arjuna terdengar dalam, membawa serta kilasan kenangan yang tak bisa ia lupakan. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku tanpa menjelaskan semua ini kepadamu. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Rahayu merasa tubuhnya mulai bergetar. Ada kecemasan yang muncul, namun juga ada dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk membiarkan Arjuna masuk ke dalam hidupnya lagi. Arjuna tidak sekadar pria masa lalunya. Dia adalah bagian dari dirinya yang tak pernah bisa hilang. Mereka berdua berdiri dalam hening. Hanya ada suara napas yang berat di antara mereka. Apa yang ingin kau katakan, Arjuna? Suara Rahayu terucap pelan, namun penuh dengan keingintahuan yang menggoda. Arjuna melangkah lebih dekat, menghampirinya dengan langkah pasti. Matanya yang tajam menatap dalam-dalam, seolah-olah ingin menembus lapisan ketahanan Rahayu. Aku ingin kita memulai lagi, Rahayu. Aku tahu ini sulit. Aku tahu aku telah membuatmu terluka. Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku masih mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Rahayu merasa dadanya sesak. Kata-kata Arjuna seperti pisau yang menusuk dalam, membelah hatinya yang sudah lama terkunci. Seperti halnya dulu, ciuman pertama mereka kembali terbayang dengan jelas di ingatannya. Hangat, penuh gairah, tak terelakkan. Namun, kali ini, ada rasa takut yang lebih dalam. Dimas, pria muda yang telah masuk dalam hidupnya, juga mencintainya dengan tulus. Bagaimana bisa dia memilih ketika hatinya terbelah antara dua pria yang begitu berbeda? Arjuna, kata Rahayu, suaranya hampir tidak terdengar. Apa yang kau inginkan dariku? Setelah semua yang terjadi, bagaimana aku bisa percaya padamu lagi? Arjuna tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Tanpa peringatan, ia meraih Rahayu dalam pelukannya. Tubuh mereka kembali menyatu dalam kehangatan yang sudah lama hilang. Ciumannya menghujam bibir Rahayu, penuh gairah yang tidak tertahankan. Rahayu merasa tubuhnya merespon secara otomatis, seolah-olah itu adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Jari-jari Arjuna menyusuri lehernya, menyentuh setiap bagian tubuhnya yang tampaknya sudah begitu merindukannya. Rahayu merasa seperti api yang membakar tubuhnya. Setiap sentuhan menghanguskan semua keraguan, dan yang tersisa hanya rasa rindu yang membuncah. Tubuhnya bergerak secara naluriah,
mengikuti gerakan Arjuna yang begitu percaya diri. Kecemasan, kebingungan, dan ketakutan semuanya seakan lenyap dalam setiap ciuman yang terjalin di antara mereka. Namun, ketika Arjuna mulai membuka pakaiannya, Rahayu merasa sesaat kehilangan kendali. Ia merasakan gelombang dorongan yang semakin tak terkendali. Tubuhnya merespons dengan cepat, begitu dekat, begitu penuh gairah. Tapi di dalam pikirannya, ada suara yang berteriak, mengingatkannya pada Dimas, pria yang penuh pengertian dan telah ada di sana selama ini, menunggunya dengan sabar. Arjuna. Rahayu menarik napas, namun tangan Arjuna dengan lembut menenangkan tubuhnya, membawa mereka kembali ke dalam kehangatan yang tak terelakkan. Jangan berhenti, Rahayu, bisik Arjuna. Suaranya rendah dan penuh hasrat. Aku tahu kita tidak bisa berhenti. Aku tahu kita berdua masih merasakannya. Dengan sekali gerakan, Arjuna mengangkat tubuh Rahayu dan membawanya ke tempat tidur. Rahayu merasa tubuhnya terbaring di atas kasur. Tidak bisa mengelak dari keinginan yang semakin membara. Tubuh mereka saling bertautan dalam intimasi yang menggoda, dan rasa manis dari setiap sentuhan dan ciuman menjadi seperti aliran energi yang mengalir begitu deras di dalam tubuh mereka. Saat Arjuna mulai menjelajahi tubuhnya lebih dalam, Rahayu tidak bisa lagi menahan hasrat yang terus berkembang. Ia menggigit bibirnya, merasakan ketegangan yang semakin membara. Setiap sentuhan, setiap gesekan, hanya memperkuat perasaan yang selama ini terkubur. Dalam keheningan yang mendalam, mereka saling menyatu, seolah-olah tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain satu sama lain. Namun, di tengah gairah yang semakin membara, Rahayu merasakan sedikit penyesalan. Hatinya masih terbelah, dan meskipun tubuhnya merespon setiap sentuhan Arjuna, ada bagian dari dirinya yang mempertanyakan segala sesuatu. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah hanya gairah ini yang membutakan dirinya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami? Namun, pada saat itu, semuanya terasa tidak penting lagi. Yang ada hanya Arjuna dan tubuhnya yang tidak bisa berhenti merindukan kehadiran pria itu. Ketika pagi datang, sinar matahari menyelinap melalui jendela kamar yang terbuka, menyinari wajah Rahayu yang masih terbaring di samping Arjuna. Keringat masih menetes dari tubuh mereka, dan udara di sekitar mereka terasa berat dengan sisa-sisa hasrat yang belum sepenuhnya padam. Rahayu merasa seperti terbangun dari mimpi yang tak ingin ia akhiri, tapi pada saat yang sama, kenyataan semakin menghantui. Arjuna masih tidur di sampingnya. Tubuhnya tampak lelah namun puas. Rahayu menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Cinta yang pernah mereka miliki, cinta yang selalu kembali terpendam, kini mengalir begitu deras. Namun, di balik semua perasaan itu, ada sebuah kebenaran yang harus ia hadapi. Ia tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia terjebak di antara dua pria, dua kehidupan yang saling bertentangan. Rahayu bangkit perlahan, meletakkan kedua kakinya di lantai. Tubuhnya masih terasa lemah, seolah baru saja mengalami perjalanan panjang yang penuh gairah dan penderitaan. Dengan hati yang berat, ia menatap Arjuna yang masih tertidur dengan damai. Ada rasa sesal yang mulai merayap, tetapi juga rasa puas yang tak bisa ia hilangkan. Semua yang terjadi semalam adalah sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri, meskipun itu berarti membuka kembali luka lama yang telah sembuh perlahan. Setelah beberapa saat, Arjuna terbangun, matanya masih kabur dari tidur. Begitu ia melihat Rahayu, senyum lebar langsung terbentuk di wajahnya. "Kamu sudah bangun," katanya dengan suara serak, penuh kehangatan. "Kau terlihat cantik, Rahayu." Rahayu tersenyum tipis, namun hatinya terasa begitu berat. "Arjuna, apa yang kita lakukan malam itu?" katanya pelan. Tidak tahu harus mulai dari mana. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan." Arjuna duduk di sampingnya, meraih tangannya dengan lembut. "Aku tahu, Rahayu. Aku tahu kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi, aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kita kembali bersama. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Rahayu mengalihkan pandangannya. Matanya berkilau oleh emosi yang bercampur aduk. Aku sudah mencoba untuk move on, Arjuna.
Aku sudah mencoba untuk membuka hatiku pada orang lain. Ada Dimas. Dia mencintaiku dengan tulus, dan aku tahu aku bisa lebih bahagia bersamanya. Arjuna menatapnya dengan penuh harapan. Tapi aku juga mencintaimu, Rahayu. Kita punya sejarah yang tak bisa dihapus begitu saja. Aku tahu aku telah membuat kesalahan, tapi aku berjanji tidak akan meninggalkanmu lagi. Rahayu menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Arjuna. Tapi aku juga tidak ingin melukai Dimas. Dia sangat baik padaku. Dia selalu ada untukku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Keheningan melanda kamar itu, dan Rahayu merasa terjepit di antara dua dunia. Arjuna, dengan segala kenangan dan gairah yang pernah mereka bagi, dan Dimas, dengan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Semua ini terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Arjuna menggenggam tangan Rahayu lebih erat, menariknya ke dalam pelukan. Rahayu, aku tidak akan melepaskanmu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu kita bisa bersama lagi, seperti dulu. Rahayu merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tubuhnya merasakan kehangatan yang begitu akrab. Namun, ada juga ketakutan yang membekap. Ketakutan bahwa jika ia memilih Arjuna, ia akan mengorbankan semuanya yang telah ia coba bangun dengan Dimas. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, dan hatinya mulai ragu apakah ia bisa benar-benar membuat pilihan yang tepat. Tapi, Arjuna, suara Rahayu tercekat. Apakah kita benar-benar bisa kembali seperti dulu? Apa kita bisa benar-benar melupakan semua luka yang telah terjadi? Arjuna menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan kita, Rahayu. Tapi kita bisa memulai yang baru, memulai dari sini, dari sekarang. Aku berjanji akan membuat semuanya berbeda. Namun, di dalam hati Rahayu, ada suara yang berbisik. Bagaimana bisa ia kembali bersama Arjuna setelah semua yang telah terjadi? Bagaimana bisa ia melepaskan Dimas, yang selama ini hadir dengan kesabaran dan pengertian yang tak terbantahkan? Rahayu memutuskan untuk pergi keluar, melangkah menuju taman belakang rumahnya yang sunyi. Pikirannya masih berkecamuk, dan ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang semakin berat. Cinta itu, baik untuk Arjuna maupun Dimas, sudah begitu mendalam, dan kini ia harus memilih di antara dua jalan yang sama-sama mengundang risiko. Saat Rahayu tiba di taman, ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai menguning. Dimas, dengan semua harapan dan kesungguhan hatinya, masih ada di sana, menunggunya. Namun Arjuna, dengan semua kenangan dan hasrat yang telah lama terpendam, juga datang kembali, mengingatkan Rahayu pada perasaan yang tak pernah selesai. Rahayu menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi yang pasti, ia harus menghadapi kenyataan bahwa cinta yang belum selesai itu akan selalu hadir dalam dirinya, dan mungkin, untuk selamanya. Pada akhirnya, Rahayu hanya bisa berharap bahwa apapun pilihannya, ia akan menemukan kedamaian. Namun, entah bagaimana, ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan mungkin, cinta ini akan terus menguji kekuatan hatinya. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh emosi ini, teman-teman setia, Janda Elit. Seperti yang kita lihat bersama dalam cerita Rahayu, kadang kita terjebak antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa kini yang menawarkan kemungkinan baru. Cinta, dengan segala kepedihannya, tidak selalu mudah untuk dipilih. Tetapi, yang terpenting adalah kita harus berani untuk menghadapi perasaan kita, memilih jalan yang terbaik bagi diri kita, dan tidak takut untuk merangkai kebahagiaan, meskipun itu membutuhkan waktu dan keputusan yang berat. Untuk kalian semua, saya doakan semoga selalu diberi kekuatan dalam menghadapi setiap pilihan hidup, diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus, apapun bentuknya. Ingatlah, hidup kita adalah kisah yang penuh warna, dan kita punya kekuatan untuk menulis bab-bab terbaiknya. Jangan lupa untuk terus mendukung kami di channel Janda Elit
dengan cara klik tombol subscribe. Beri like jika kalian menikmati kisah ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan inspirasi dari cerita ini, dan tentu saja, komentar pendapat kalian di bawah. Kami sangat senang mendengar cerita dan pemikiran kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, selalu pilihlah yang terbaik untuk diri kalian. Sampai bertemu.